Penjajahan Belanda di Indonesia bermula dari kedatangan para pedagang Belanda. Para pedagang yang awalnya saling bersaing ini kemudian membentuk kongsi dagang yang kita kenal sebagai Verenigde Ostindische Compagnie atau disingkat dengan VOC. Bagaimana VOC bisa lahir dan membuka jalan penjajahan Belanda? Berikut sejarah singkat masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Latar belakang terbentuknya VOC. Sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda, para pedagang Belanda bergabung dalam satu organisasi yang bernama Verenigde Ostindische Compagnie atau disingkat VOC. Keuntungan VOC merupakan keuntungan bersama para pedagang Belanda. VOC dibentuk pada tahun 1602. VOC juga dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang dengan negara-negara lain seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. Dengan mendirikan perserikatan dagang, Belanda berharap akan mampu memenangkan persaingan dagang dan menguasai perdagangan dunia. VOC dipimpin suatu dewan pengelola atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari 6 kamar dagang, yaitu Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Haarlem, dan Enkhuizen. Ke-17 pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heer 17 atau 17 Tuan. Pembentukan VOC tidak terlepas dari upaya keras dari Johan van Oldenburg dan campur tangan Pangeran Maurice. Keduanya berhasil meyakinkan kongsi-kongsi dagang untuk bersatu di bawah di VOC. Gubernur Jenderal VOC. Yang pertama, Peter Both. Both merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama, yaitu pada tahun 1610 sampai 1614. Misinya adalah menciptakan monopoli perdagangan Belanda terhadap rempah-rempah Nusantara. Ia mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. Yang kedua, Jan Peterson Coen. Coen menjabat Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1619 sampai 1629. Ia memindahkan markas VOC dari Ambon ke Batavia karena menurutnya lokasinya kurang strategis, jauh dari jalur utama perdagangan Asia. Pada tahun 1619, Coen mendirikan kota Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Coen juga berhasil menciptakan monopoli dagang Belanda terhadap rempah-rempah, terutama dengan cara kekerasan. Pada tahun 1621, ia membinasakan penduduk asli Pulau Banda demi mengukuhkan monopoli perdagangan Belanda. Penduduk Banda dianggap telah melanggar perjanjian karena tetap berdagang dengan bangsa lain, yaitu Inggris. Coen juga menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayanan hongi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. Pihak yang melawan dan membangkang kebijakan tersebut akan dihukum. Hak istimewa VOC. Pemerintah pusat dari Kerajaan Belanda memberikan hak istimewa untuk VOC Belanda di Indonesia. Hak istimewa ini dikenal dengan hak oktrooi. Berikut hak-hak istimewa yang diberikan pemerintahan Kerajaan Belanda pada VOC. Yang pertama, hak memerintah negara jajahan. Yang kedua, hak membuat dan mengedarkan mata uang sendiri. Yang ketiga, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. 4. Hak membentuk pasukan. Yang kelima, hak melakukan monopoli perdagangan. Yang keenam, hak menyatakan perang atau damai. Yang ketujuh, hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat. Yang kedelapan, hak membuat pengadilan sendiri. Beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama, monopoli.
Monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan cara menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam seizin VOC, menentukan daerah dan luas wilayah yang digunakan untuk menanam, dan menentukan harga jual tanam tersebut. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam berdagang dengan VOC. Yang kedua, ekstirpasi. Ekstirpasi adalah pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC sebagai pemegang hak monopoli. Yang ketiga, pelayaran hongi atau hongi touchstone. Pelayaran hongi dilakukan di wilayah perairan Maluku untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. Yang keempat, strategi divide et impera atau politik adu domba. VOC sering kali ikut campur dalam urusan internal pemerintahan di kerajaan-kerajaan Nusantara dalam beberapa kasus atas permintaan pihak kerajaan yang bertikai. Apabila terdapat perseteruan antara keluarga kerajaan atau antara kerajaan di Nusantara, VOC akan mendekati salah satu pihak untuk menawarkan bantuan. Jika tawarannya diterima, VOC akan membantu dengan imbalan perjanjian yang isinya akan menguntungkan bagi VOC. Masa berakhirnya pemerintahan VOC di Indonesia. Pada tahun 1669, VOC merupakan perusahaan dagang terkaya sepanjang sejarah dengan lebih dari 1.050 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan 10.000 tentara. Meskipun mengalami masa kejayaan yang cukup lama dengan memperoleh keuntungan perdagangan yang besar, VOC kemudian mulai melemah hingga akhir bangkrut dan dibubarkan. Adapun penyebab kerentanan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi, terutama setelah melihat keuntungan luar biasa dari monopoli perdagangan VOC di Nusantara. Yang kedua, seiring semakin banyaknya kantor cabang perdagangan yang dibuka, biaya kepegawaian pun semakin besar. Sementara itu, akibat adanya korupsi besar-besaran oleh pegawai VOC, pemasukan semakin menurun. Yang ketiga, biaya perang yang semakin besar akibat mulai munculnya perlawanan-perlawanan di berbagai daerah terhadap monopoli dagang VOC, misalnya Perang Makassar. Yang keempat, persaingan dengan perserikatan dagang dengan negara lain, antara lain East India Company atau dari perusahaan Inggris. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintahan kerajaan Belanda. Pembubaran VOC tidak terlepas dari pendudukan Prancis atas negeri Belanda pada tahun 1795.